Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sahili Zulhasni selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Ainun Jariyah, Anggi Fitriani, Umi Hasanah, dan Yohanes Pratama. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai siklus pengeluaran pada PT Samtek Indonesia. PT Samtek Indonesia adalah cabang dari PT Samtek yang berpusat di Korea Selatan. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang healthcare and pharmaceutical cabang di Indonesia yang difungsikan untuk distributor dari pusat. Adapun siklus pengeluaran yang terjadi pada PT Samtek Indonesia meliputi aktivitas yang pertama, yaitu memesan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Aktivitas permintaan pembelian barang dan jasa dilakukan menggunakan dokumen purchase requisition. Dokumen ini berisi daftar pemesanan yang meliputi tujuan pengiriman, tanggal pemesanan, nama dan jenis barang, serta kuantitas pemesanan. Prosedurnya adalah tiap-tiap departemen diperbolehkan mengisi dokumen purchase requisition atas persetujuan dari masing-masing manajer. Kemudian, dokumen purchase requisition tersebut diserahkan ke departemen pembelian barang untuk dilakukan pemesanan. Dalam pemesanan barang, PT Samtek Indonesia memiliki minimum stok dalam gudangnya. Jika barang sudah mendekati minimum stok, perusahaan akan langsung melakukan order ke pusatnya, yaitu di Seoul, Korea. Namun, dalam pemesanan ada beberapa barang yang baru akan diorder jika ada pesanan dari pelanggan. Selain itu, terdapat aktivitas pemesanan persediaan jika terdapat permintaan back order dari siklus penerimaan. Kemudian, PT Samtek Indonesia akan mengorder barang ke perusahaan pusat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Fitriani, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas penerimaan dan jasa yang telah dibeli dilakukan dengan receiving report. Dokumen ini berisi tentang pengakuan penerimaan barang dan jasa, terima barang, jenis dan kuantitas barang yang telah diterima, asal pengiriman, dan nomor purchase order. Setelah itu, bagian gudang akan membuat dokumen receiving report untuk mengakui pertumbuhan persediaan di gudang berdasarkan faktur. Dalam hal ini, hanya barang-barang yang terdapat dalam purchase order saja yang boleh diakui, sedangkan yang tidak sesuai akan langsung dikembalikan. Yang ketiga yaitu membayar barang. Dan atas pembayaran atas pembelian dan jasa menggunakan dokumen pengeluaran kas. Dokumen ini berisi tanggal pembayaran, jumlah harga yang harus dibayar, serta nomor faktur. Pada saat jatuh tempo pembayaran, Bendahara PT Samtek Indonesia akan menerima tagihan. Kemudian, Bendahara membuat approval request atau voucher yang kemudian diberikan ke bagian accounting dan financial manager untuk ditandatangani. Setelah menerima tanda tangan manajer, Bendahara dapat melakukan pembayaran tagihan karena PT Samtek Indonesia tersis secara komputer net banking. Bukti pembayaran disimpan bersama dengan approval request voucher. Baik, cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada data flow diagram akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Umi Hasanah, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya disajikan diagram yakni sumber datanya berasal dari berbagai dokumen dan juga pemeriksa. Kemudian kedua sumber data tersebut di mana diproses dalam proses 1.0. Setelah proses order dilakukan,
Kemudian akan diproses oleh tim pembeli atau purchase order dan juga diserahkan kepada supplier. Setelah itu akan proses penerimaan di proses receiving 2.0. Nah, dari situ barang yang diterima akan disimpan di bagian receiving itu akan membuat laporan yang berisi tentang keterangan mengenai kelompok penerimaannya dan juga suppliernya, asal supplier. Kemudian barang disimpan ke dalam gudang di warehouse membuat akan memberikan approve. Nah, ini kan mencecara yang diterima juga dengan yang dilakukan oleh dari pembelian dan juga dicocokkan dari supplier. Setelah proses 3.0, kemudian hasilnya itu akan diberikan kepada bagian account payable atau bagian pembayaran dan juga diserahkan kepada manajer umum. Setelah dilakukan oleh persetujuan oleh manajer umum, baru bisa dilakukan langkah yakni pembayaran di bagian cash development di proses 4.0. Kemudian Baik, terima kasih kepada Umi Hasana atas pemaparan dan penjelasan mengenai data flow diagram siklus pengeluaran PT Samtek Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yohanes Pratama kepada yang dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi ada beberapa ancaman yang akan dihadapi oleh PT Samtech. Yang pertama, saat impor barang terkadang petugas bea cukai menetapkan HS kode yang berbeda dari barangnya. HS kode adalah penomoran barang atau lebih dikenal dengan harmonious system. Itu standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk. Yang kedua, kadang terkena penjaluran merah yang menghambat penyampaian barang ke kantor dan ke customer. Yang ketiga, terjadinya miskomunikasi alamat lengkap antara divisi penjualan, gudang dan pengiriman. Bagaimana untuk menghadapi ancaman tersebut? Jadi ada pengendalian yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, untuk kesalahan pemberian HS kode, maka perusahaan akan mengajukan revisi atas kesalahan tersebut. Miskomunikasi alamat, jika sudah terjadi, maka dilakukan cross check untuk revisi alamat. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yohanes atas pemaparan materinya. Itu tadi merupakan penjelasan kami mengenai siklus pengeluaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys. stop record dulu masih. Coba diputar dulu itu. Macet apa enggaknya? Ini keluar dulu berarti ya. Harus dipatiin kan zoom-nya? Iya. Oh iya.
Stop Oke. record, pause Itu record. ya.